Ya, bisa kita mulai ya, teman-teman. Ya, selamat sore kepada teman-teman yang sudah hadir. Salam sejahtera. Terima kasih sudah hadir di acara hybrid event pada sore hari ini ya. Baik yang hadir di offline, yang sudah duduk di depan kami semua ini, dan juga teman-teman yang ada mengikuti melalui link Zoom. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk mengadakan acara kecil-kecilan, tapi nanti harapannya dampaknya besar begitu ya. Nah ini tentu kita tidak sendirian, bekerja sama dengan berbagai banyak pihak. Nah sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman ya. Perkenalkan nama saya Oktiviani Putri, teman-teman boleh panggil Putri, begitu ya. Saya ibu rumah tangga yang memiliki 3 putra dan kami memilih untuk pendidikan dengan jalur non formal, begitu. Nah dari para orang tua yang satu visi misi dengan kami untuk memilih jalur non formal, kami membentuk sebuah komunitas SBR atau disebut dengan sekolah berbasis rumah. Sekelumit dulu ya tentang SBR, bahwa SBR ini adalah cara belajar gitu ya, yang menjadikan rumah itu sebagai atmosfer yang aktif gitu ya, atmosfer pendidikan yang aktif, sehingga apa yang dikerjakan oleh anak-anak dan orang tua dalam kesehariannya adalah belajar gitu. Sehingga harapannya pendidikan mental dan karakter ini bisa menjadi tumpuan atau fondasi utama. Nah, kita bisa menyebut ini sebagai orang tua ataupun anak-anak yang belajar mandiri, begitu ya, pembelajar mandiri. Demikian sekilas tentang SBR ya. Nah, SBR ini dalam acara ini bekerja sama dengan Hayu Coffee and Space dan juga tim dari Hayu Sinau. Ini kebetulan Bapak Danang Waluya Jadinya lagi di luar kota, Mbak. Oke, semoga ikut di link ya. Nah, di mana Hayu Sinau ini sebagai wadah untuk merangkul hadirnya komunitas yang nantinya bisa menciptakan lingkungan yang berkesinambungan. Nah, teman-teman boleh cus nih langsung ke IG-nya Hayu Coffee and Space untuk update event-event dan lain-lainnya ya. Kemudian kita ke narasumber. Nah, ini dia narasumber kita yang luar biasa. Ini Ibu Ines Setiawan. Ini kalau biasanya kita panggil nih kalau pas pelatihan itu Miss Ines. Lebih akrab gitu. Lebih akrab. Kita biasa panggil beliau Miss Ines. Beliau sungguh wanita yang luar biasa. Ya bisa dibilang ini kalau saya tuh nyebutnya Wonder Woman-nya Indonesia. Tapi nggak pakai kostum. Nggak pakai kostum. Oh. Nggak pakai tameng juga. Ya, karena beliau ini mampu merangkul ibu-ibu ya. Karena memang kebanyakan ibu-ibu ya, meskipun ada tetap ada. Oh, sekarang banyak Bapak. Oke, ini merangkul kebanyakan gitu ya, kebanyakan ibu-ibu dan sekarang sudah banyak dengan disertai para bapak-bapak ya di seluruh Indonesia dengan latar belakang yang bermacam-macam. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang guru, ada yang sudah membuka memang usaha kuliner dan lainnya macam-macam. Nah, ini dari Miss Ines sendiri ingin memberikan solusi, ingin menjadikan bahwa perempuan itu berdaya. Nah, ini loh yang saya kutip waktu itu Miss Ines bilang, bisa menjadi perempuan berdaya memberi solusi bagi permasalahan.
Itu quotes-nya Jos. Nah, untuk itulah beliau membentuk komunitas yang pertama adalah Shine. Ini adalah gerakan sustainable living. Nah, kemudian saat ini menjadi sustainability school. Dan teman-teman boleh nih simak di IG Sustainability School. Di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan dan juga karya-karya dari teman-teman yang sudah mengikuti ya. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, boleh, jadi update-nya ada di sana. Buat teman-teman boleh langsung ke IG Sustainability School. Nah, kita ke Sustainability School dulu nih. Apa mungkin kalau yang teman-teman ikut di link Zoom ini kebanyakan dari Sustainability School udah tahu banget ya. Tapi ada beberapa yang teman-teman dari SBR ada yang belum tahu. Kita kenalan dulu dengan Sustainability School. Ini meneliti, kemudian mengembangkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi program yang low cost, high impact. Nah, tentang 10 masalah global yang akan diterapkan di seluruh Indonesia. Perlu dong kita tahu ya, 10 isu global itu apa. Nah, oke, nomor 1. Iya. Boleh yang punya catatan dicatat. Kita kan jadi belajar kelompok gitu ya. Selamat datang. Iya. Yang pertama adalah makanan berkualitas. Nah, ini seputar pangan ya, seputar pangan. Kemudian yang kedua adalah energi. Yang ketiga adalah air. Yang keempat sampah. Kemudian 5 kesehatan. Yang keenam pemanasan global dan perubahan iklim. Yang ketujuh adalah keragaman hayati. Yang kedelapan adalah literasi keuangan. Nah, ini sampai literasi keuangan ini Miss Ines care ya. Ini dimasukkan ke dalam isu global yang bisa diangkat dalam Sustainability School. Ya, betul. Betul Miss Ines. Nah, sangkut menyangkut ini seperti lingkaran ya. Kemudian yang ke-9 adalah kemiskinan dan yang 10 adalah perdamaian. Oke. Sustainability School ini berkolaborasi dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Kemudian ada masyarakat dan juga para profesional di berbagai bidang. Kemudian untuk experience atau pengalaman dari Miss Ines, aduh saya mesti baca kalau lihat CV-nya Miss Ines itu saya sampai gede-gede. Panjang. Saya sampai speechless. Aku mulai bacanya dari mana gitu. Jadi pengalamannya sangat banyak. Beliau sudah kemana-mana untuk menjadi pembicara baik di dalam maupun di luar gitu ya. Adu kompetensinya terhadap bidang 10 global, isu global di atas tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi deh gitu ya. Dan beliau ini bisa menguasai dengan 5 bahasa asing dan saat ini menjadi teacher di sekolah internasional Jerman di BSD. Betul ya Miss? Oke. Jadi intinya Miss Ines saat ini adalah teacher dan juga sociopreneur begitu. Oke, kita lanjut ya ke kenalannya sudah nih. Ada yang mau dikenalin lagi? Cukup ya. Oke, kemudian ke inti acara ya teman-teman. Kalau kita mengangkat tajuk sadar ketahanan pangan. Nah, kenapa sih? Karena pangan adalah hal yang fundamental, betul ya, bagi umat manusia. Dan sebuah negara ini bisa dibilang base-nya bukan dari militer ya atau alutsistanya, tapi dari pangan. Nah, kita yang ada di Indonesia nih perlu mengetahui kekuatan pangan di negeri kita sendiri, teman-teman. Ya, boleh ya kita baca sedikit, ada data dari GFSI, Global Food Security Index Indonesia di tahun 2020. Indonesia ada di level angka 61,4, ini range-nya 1-100. Nah, setahun kemudian di tahun 2021, ketahanan pangan Indonesia menurun di angka 59,2. Dan Indonesia ada di peringkat ke-69 dari 113 negara di dunia. Nah, ini berarti sudah mau ke bawah, ya sudah menengahnya udah menengah ke bawah gitu teman-teman. Kemudian kita lihat di tingkat Asia Tenggara. Lingkupnya lebih kecil nih, tadi dunia urutan ke-69 ya. Kemudian kalau di tingkat Asia Tenggara, dari 9 negara yang ada
yang di Asia Tenggara ini dari 9 negara. Yang peringkat pertama adalah Singapura. Kemudian Indonesia peringkat keberapa kira-kira? Ada di peringkat ke-6. Nah, ini yang 9 adalah LAK. Nah, ini coba. Ini 3 lagi udah paling bawah ya. Jadi bukan menakutkan, jadi kita jadi semakin ketakutan bukan ya, tapi bagaimana cara kita semakin mengerti ya untuk menuju gimana sih caranya. Nah, adalah satu lagi data dari Lembaga Peneliti IPB yang menyatakan bahwa ketahanan pangan nasional masih banyak permasalahan dan tantangan yang besar, di mana produksi pangan yang ada di negeri ini belum memenuhi kebutuhan nasional. Nah iya ya, jadi kita banyak impor ya Miss Ines. Nah itu dia. Nah ini informasi terpercaya dari Miss Ines ya, bahwa post harvestnya ini kita seperti buang-buang makanan ya, padahal di beberapa titik itu malah justru kekurangan pangan begitu ya Miss Ines ya. Nah padahal kita impor yang sangat-sangat besar yang sampai saat ini terjadi itu masih beras, kedelai, jagung, gandum, dan masih banyak yang lainnya. Itu dia. Kemudian belum lagi ada susutnya lahan yang produktif, lahan subur ini sudah mulai menyusut. Kemudian terbatasnya infrastruktur dan masih banyak ya problem-problem lainnya. Nah, dari data-data di atas nih kayaknya kita langsung ke inti acara nih, udah nggak sabar nih ya, sudah pemanasan. Nah, supaya kita ngerti ini, kita kan sharing dengan Miss Ines dari problematika kita di negeri sendiri tentang ketahanan pangan. Nah, yang pertama boleh di-sharing Miss Ines, kenapa sih kita harus memiliki kesadaran tentang ketahanan pangan? Oke, terima kasih kesempatannya hari ini kepada teman-teman semua ya. Tentang makanan, kenapa makanan gitu ya. Pertama, makanan itu sangat dekat dengan pendidikan sebenarnya, dan sangat dekat dengan ibu-ibu gitu. Dan sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan. Sebelum kita kenal BBM, ya kan, energi pertama itu makanan. Makanya orang Mesir kan sampai kayaknya ada hubungannya sama matahari nih, makanya yang disembah matahari kan. Jadi mereka mengira-ngira walaupun belum tahu pasti gitu. Ini sepertinya antara energi matahari dan makanan itu ada hubungannya, makanya disembah-sembah kan. Nah, seperti itu sebelum kita kenal macam-macam bentuk energi, jenis energi di dunia manusia itu, pertama yang membentuk peradaban adalah makanan. Dari dia cuma sekedar berburu dan pindah-pindah tempat, kemudian bisa membuat bisa bercocok tanam, disitulah peradaban mulai berkembang. Nah, tapi dengan melupakan makanan ini, peradaban juga bisa menurun gitu. Dan itu yang saya lihat terjadi di bangsa kita. Artinya apa? Untuk problem energi itu kan sumber dari segala yang hidup itu harus ada energinya gitu ya. Nah, bayangkan kalau energi yang sangat fundamental itu dilupakan, dicuekin gitu ya, bahasa kekiniannya. Kemudian kita nggak peduli lah dari mana asalnya, kita tidak peduli lah setelahnya seperti apa, alurnya seperti apa, pokoknya ada banyak happy-happy, lalu bisa buat gaya atau apa gitu ya, apapun motivasinya, kemudian kita nggak peduli apapun tentang makanan, ya otomatis kita akan menghadapi problem yang berkaitan itu tadi, yang paling tidak berdasarkan formulasi saya sendiri dan pengalaman sendiri, bahwa 10 masalah global yang lain akan terkena gitu. Misalnya air, apa hubungannya sih makanan sama air? Oh ya, tidak berhubungan. Teman-teman tahu nggak kalau sumber air itu sudah bukan lagi milik bersama, itu sudah privatisasi. Tapi kenapa sampai bisa digitukan? Sedangkan di banyak negara lain, di negara maju itu tidak mungkin dilakukan gitu ya. Itu sumber air itu adalah milik bersama, bukan milik perusahaan. Kenapa
di kita tidak peduli karena orang udah jauh dari isu makanan gitu ya. Dikiranya isu makanan itu cuman aduh isu ecek-ecek gitu ya. Maksudnya ini urusan ibu-ibu yang nggak terlalu penting. Apa yang nggak patut dihargai, tidak patut dibicarakan, tidak patut digali lebih dalam, kan ini urusan mama gitu ya. Ternyata tapi mama ini berperan besar. Saya pikir seperti itu. Nah, terus apa hubungannya sama sampah? Makanan nggak ada hubungannya sama sampah. Oh ya, kayak gitu kan. Oh, banyak sekali udah langsung berhubungan. Terus tidak ada berhubungan dengan keragaman hayati, sangat berhubungan ya. Misalnya dulu kita punya 10.000 varietas beras, sekarang tinggal 100. Yang sisanya kemana gitu? Kita kehilangan tidak cuma sumber daya alam, tapi sumber daya genetika yang lebih lebih riskan. Karena gen itu kan harus, jadi nggak cuma spesiesnya yang dipertahankan, tapi juga genetikanya, sifatnya. Walaupun mungkin sifatnya buruk, tapi kita berusaha keras ya. Di negara lain kan sampai membuat bunker yang anti nuklir, anti perang, anti apapun calamity di dunia ini supaya menyelamatkan genetika gitu. Sedangkan kita mulai nggak peduli lagi. Misalnya tanaman-tanaman apa yang tumbuh di sekitar kita udah tahu. Nama rumput nggak tahu, taunya pokoknya rumput aja. Padahal rumput itu banyak sekali, banyak yang bisa dimakan juga gitu ya. Akarnya, bijinya. Nah ini hal-hal seperti ini menyangkut akhirnya ya kenapa terus apa hubungannya sama kemiskinan? Ya akhirnya orang merasa miskin. Mereka nggak tahu mereka hidup berkelimpahan gitu karena sudah nggak ada koneksi tercabut dari pengetahuan, terjabut dari bagaimana selama ribuan tahun bangsa Indonesia itu bisa hidup dan tinggal di sini, tiba-tiba tidak bisa hidup gitu ya. Kan aneh gitu. Selama ribuan tahun kita mendiami tanah air yang kita sebut Nusantara ini, tapi kenapa tiba-tiba sekarang sulit hidup di sini. Nah, hal-hal seperti itu mungkin nanti kalau ada penanya saya bisa hubungkan lagi dengan problem-problem global yang lain yang tadi sempat disebutkan oleh Mbak Put. Jadi itu fundamental kenapa kita mendekati ibu, karena waktu kita mulai 7 tahun lalu itu di Indonesia iklim pendidikannya tidak seperti sekarang ya. Maksudnya dari segi sistem saja masih belum merdeka gitu. Sekarang kan ada kurikulum merdeka, kita dari dulu kemerdekaan belajar gitu. Sudah kita cetus-cetuskan gitu ya dari dulu. Nah, bahwa orang belajar itu merdeka karena yang punya otak kan kita gitu. Jadi kita itu orang manusia merdeka. Kita manusia yang punya hak dan salah satunya adalah hak belajar apapun. Nah, dari sini karena masih yang menjadi pemikul tanggung jawab terbesar dari pendidikan di zaman 7 tahun lalu itu ibu-ibu. Makanya kenapa kita mulai dari makanan dulu. Makanan sangat dekat dengan ibu-ibu pun pendidikannya. Kalau misalnya makanan itu bisa berubah, ibu-ibu mindsetnya bisa berubah tentang makanan, maka minimal asupan keluarganya sendiri berubah. Keuangannya akan lebih baik karena ibu-ibu mulai tahu, oh begini tuh cara irit gitu. Untuk mendapatkan makanan yang berkualitas, yang keren, yang cakep gitu ya. Yang apapun yang sehat itu ternyata mudah ya, murah sekali, ternyata sangat bisa diadakan di rumah sendiri. Itu ada udah penghematan, berarti keuangannya meningkat. Belum lagi kalau yang lebih rajin lagi produksi seperti itu. Nah, sekarang sudah mulai banyak bapak-bapak yang terlibat, terutama anak-anak muda 20 tahun, 30 tahun itu kita mulai banyak anak laki-laki pun, bahkan yang belum punya anak pun, belum menikah pun, mulai tertarik untuk terlibat dalam gerakan ini. Ya, ini tadi kita bisa menangkap ya, kenapa sih kita harus sadar tentang ketahanan pangan, ya tadi base-nya, fundamentalnya, makanan dulu nih, pangan, terus karena berkaitan dengan pendidikan, dan akhirnya ke isu 10 global tadi ya, teman-teman. Oke, baik. Next ya, Miss Ines, apa sih relevansinya topik pembahasan tentang ketahanan pangan dengan gambaran dunia nih secara umum saat ini?
Gambaran dunia lebih spesifik mungkin. Mungkin yang isu-isu saat ini yang sudah terjadi. Yang mungkin di negara maju ya, kalau boleh saya sharing, yang utama itu kedaulatan pangan. Artinya gini, kita nggak usah berperang impor siapa, ekspor gitu. Manusia mau nggak mau itu punya naluri untuk trade, ya. Baru kemudian ada dulu kan kerajaan gitu ya. Tapi sekarang namanya negara, batas negara. Tapi sebenarnya naluri manusia itu adalah berdagang dan bertukar-menukar. Karena tidak mungkin satu orang itu melakukan segalanya sendirian. Itu sebenarnya tidak masalah. Nah, ekspor-impor itu apakah masalah? Sebenarnya tidak. Kalau misalnya ikut pada kenapa manusia itu kemudian berdagang, menjadi berkembang, dan peradaban berkembang, itu justru dengan berdagang atau bertukar-menukar barang atau bertukar-menukar hasil bumi, satu sama lain better off. Misalnya saya cuma bisa ternak ayam, nggak mungkin saya makan ayam terus gitu. Saya harus tukar dengan beras. Nggak mungkin saya nanam semua gitu kan, konglomerat jadinya. Semuanya dari hulu hilir terus segala bidang saya kuasai gitu ya, kan nggak mungkin gitu. Dan tidak baik gitu. Artinya saya bertukar itu memang biasa, tukar menukar. Itu sudah naluri dari makhluk hidup yang namanya manusia karena punya akal budi. Kalau binatang belum bisa ya, seperti itu. Nah, ekspor impornya tidak salah. Naluri itu untuk better off tidak salah. Yang jadi problem adalah ketika ini itu tidak ada itikat politik yang baik atau antara kekuatan dunia mungkin yang artinya ada nggak itikat baiknya bahwa trade ini harusnya membuat satu sama lain lebih baik, atau kita hanya membatasi diri, aku kan pintar, aku mau bodohin kamu gitu. Jadi mana gitu jiwa bahwa yang seperti itu tuh old economy mungkin kedengarannya menarik ya, apalagi kalau kita yang pintar gitu. Tapi problemnya adalah kecuali kita bisa pindah Mars ya, atau diajak Elon Musk pindah Mars, we live in a one Earth gitu. Kita udah membuktikan apa? Iklimnya itu saling mempengaruhi. Kita nggak bisa apa yang kita lakukan sini nggak mempengaruhi misalnya di benua lain, atau yang dilakukan di benua lain tidak mempengaruhi kita gitu. Nggak bisa. Air laut, oke, ada laut Selat Sunda, Selat Jawa, tapi jadi satu. Laut itu jadi satu. Dia mengalir jadi satu. Jadi nggak bisa lagi kita bilang ada batasan ini, batasan itu. Kita merasa bahwa mentang-mentang kita lagi di atas atau orang lain lagi di bawah, kita melakukan trade yang tidak berkeadilan. Jadi trade itu sangat naluriah, sangat baik, tapi kita jangan lupa berkeadilan itu adalah hal yang membuat kita bisa survive bersama gitu. Survive bersamanya itu yang penting. Iya, terjawab. Jadi relevansinya ada, dan ya ini dia, kalau supaya untuk berkeadilannya yang baik inilah ini. Siapanya nanti kita jawabnya, nanti skip dulu ya Mbak Ines. Di sini. Oke, yang ketiga ini peranan sebuah pangan untuk kedaulatan bangsa itu bagaimana ya? Sebenarnya tadi sudah diulas, tapi kayaknya lebih ke fokus gimana? Di kedaulatan ya. Jadi kedaulatan itu kan bagaimana manusia itu bisa punya otoritas terhadap dirinya gitu ya. Kemudian kalau bilang kedaulatan ada demokrasi juga, bagaimana dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat. Artinya dari manusia untuk manusia kembali ke manusia. Dan di situ berarti ada komponen orang banyak bersama-sama gitu ya. Nah, yang jadi problem adalah ketika semua pangan itu dari hulu ke hilir dilupakan oleh masyarakat luas, kita tidak menyalahkan siapa-siapa ya, kita lebih baik menyalahkan diri sendiri untuk introspeksi. Artinya kalau kita melupakan dari mana makanan itu berasal, bagaimana itu diolah, akhirnya hanya orang-orang tertentu yang mau menguasai itu, ya mau nggak mau, kita sangat bergantung misalnya
ekstrimnya kita bergantung pada satu perusahaan untuk urusan pangan kita. Maka jangan bicara kedaulatan dan jangan bicara demokrasi, nggak ada. Itu udah simpel ya, karena satu yang menguasai perut, perutnya yang lain dikosongin mau apa kan gitu. Artinya kita tidak menyalahkan, tapi kita tidak menyalahkan mereka yang mungkin melakukan itu atau berkuasa, tapi kita lebih baik introspeksi, karena itu yang akan membuat kita berdaya. Jadi introspeksi, oh ya saya masih nggak peduli, berarti mulai sekarang saya peduli. Ya, wah ini jadi seperti menyadarkan kita ya teman-teman ya, nggak perlu menyalahkan teriak-teriak sana sini gitu ya. Iya. Nggak perlu kita. Karena dunia bisnis nanti akan bergeser kalau masyarakatnya berubah. Sebenarnya mereka akan mengikuti pola masyarakat. Itu kalau kita lihat misalnya ada kita tidak sebut nama lah ya, tapi kayak fast food giant antara di Indonesia behaviornya beda dengan di Eropa. Kenapa? Karena masyarakatnya berbeda. Jadi kalau memang masyarakat itu tidak peduli, maka bisnis juga tidak akan peduli. Kenapa gitu ya? Kan buat apa nggak peduli juga, udah untung gitu kan kalau orang bisnis. Tapi ketika masyarakatnya peduli, ketika masyarakatnya mulai menuntut, ketika masyarakatnya terdidik, mereka juga akan mengikuti masyarakat. Gitu. Jadi itulah kedaulatan dan demokrasi gitu. Lagi-lagi kembali ke kita. Kalau kita nggak peduli, jangan harap yang lain peduli gitu. Mari kita peduli ya. Iya. Oh gitu ya. Ternyata kita bisa dari konsumen itu nanti menggiring. Benar. Kita yang membentuk sebenarnya dunia bisnis, termasuk kita juga yang membentuk pemerintah. Karena dulu saya juga termasuk golongan yang mungkin dikit-dikit menyalahkan, karena masih muda. Tapi dengan berjalannya waktu, saya belajar juga bahwa di sistem demokrasi apa yang kita pilih berasal dari kita sebenarnya. Jadi apapun yang kita cita-citakan harus kitanya dulu yang begitu. Sama seperti anak-anak ya, kalau kan ini dalam konteks sekolah berbasis rumah kan, Bapak Ibu pasti sangat berpengalaman bahwa anak tidak akan melakukan apa yang kita katakan. Mereka akan mencontoh apa yang kita lakukan gitu ya. Iya, kalau diceramahi itu nggak diikuti ya. Tapi kalau misalnya kita ngemil-ngemil nggak karuan gitu ya di depan TV, terus habis gitu malas-malasan, mereka juga akan ikut gitu. Walaupun kita udah nasihatnya baik-baik, pasti mereka akan ikut. Nah, seperti itu kira-kira analoginya dalam konteks sekolah berbasis rumah. Baik, terima kasih. Ini jadi menggugah kita juga nih ya, para orang tua. Ternyata memang berkesinambungan ya, Miss Ines ya. Baik, yuk kita lanjutkan dari sekarang kita melihat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam banyaknya pulau yang ada di Indonesia. Menurut Miss Ines nih, kekuatan keragaman pangan di Indonesia ini nanti seperti apa, Miss? Apabila tidak peduli, nanti sebenarnya sama seperti sekarang ya. Kalau teman-teman pergi gitu ya ke Papua, oleh-olehnya papai susu, saya juga bingung. Sama roti abon, saya itu benar-benar sampai ya. Oh, kenapa ada roti abon di Papua? Ini korelasinya apa gitu ya? Terus pai susu, hanya karena di Bali itu ngetren gitu. Terus semuanya ikut jadi bikin pai susu. Sampai di NTT juga pai susu. Kenapa gitu? Kalau misalnya susunya susu kuda, di Mataram nggak apa gitu. Jadi kita jauh-jauh itu ada korelasinya. Lah, ini kok sama semua gitu. Dan saya tidak menyalahkan, artinya kayak kita tuh menggerutu atau membodoh-bodohkan, enggak. Karena memang timpang kalau saya lihat dari teman-teman itu banyak yang di daerah itu punya ketimpangan akses terhadap pendidikan. Satu, ketimpangan terhadap akses pendidikan, yang kedua akses terhadap pendidikan yang mereka bisa jangkau. Gitu, yang terjangkau ya, dari kebanyakan
dompet ibu-ibu lah seperti kita ya. Kalau misalnya yang dompetnya tebel mungkin bisa jangkau semua hal ya. Nah, kemudian selain itu juga kenapa ikut-ikutan itu memang didorong oleh kebutuhan keluarga. Jadi kenapa saya tahu, karena saya juga berasal dari keluarga yang sangat ditopang oleh ibu saya gitu ya. Ibu saya harus kerja mati-matian, ya akhirnya mengikuti aja apa yang kira-kira tren tuh kayaknya ikut-ikutan gitu ya. Karena apa ikut-ikutan? Karena ya anaknya harus dikasih makan ya, besok lusa, terus harus bayar sekolah, harus bayar ini, bayar itu. Kalau enggak ya nanti dikejar-kejar lagi hutang gitu ya. Walaupun yang utangnya dari keluarga sendiri gitu kan nggak enak gitu. Artinya itu tuh benar-benar ini bukan cerita sinetron, ini benar-benar cerita yang dihadapi banyak sekali keluarga Indonesia dari yang level-level di kampung, di desa-desa, sampai yang di kota gitu. Jadi memang tuntutan hidup untuk menyediakan kebutuhan keuangannya itu sangat mendesak gitu. Jadi makanya kita tidak dalam melakukan kegiatan, kita sebenarnya tidak mempermalukan orang-orang yang melakukan hal yang mungkin tidak ideal, tapi didorong benar-benar oleh kebutuhan keuangan. Cuman solusinya apa gitu kan? Jadi makanya kita melakukan workshop pelatihan-pelatihan itu kita breakdown sedemikian rupa sehingga actionable gitu. Problemnya yang kita berusaha problem yang berusaha kita tangani itu sangat sederhana, solusinya juga menggunakan sains yang sangat sederhana sehingga langsung bisa di action besok lusa jualan gitu. Nah, jadi seperti itu cepat. Kenapa? Karena mereka perlu makan. Semua orang perlu makan. Saya nggak bilang, oh saya ngerasa saya berada di atas ya. Enggak, semua orang, saya single mom gitu. Saya tahu rasanya harus menyediakan food on the table for your children gitu. Nah, jadi bagaimana tapi ini dilakukan dengan konteks bahwa oke, mungkin sekarang saya masih kejar setoran gitu. Kayak supir angkot. Mungkin saya masih kejar setoran, tapi begitu 2 cycle I will make it better. Kayak gitu. Begitu saya bisa punya solusi bahwa anak saya akan makan ke depan, untuk profit berikutnya saya akan melakukan investasi yang lebih baik. Investasi pada diri sendiri, investasi pada produksi, atau investasi pada lingkungan. Seperti itu sih Mbak. Sejauh ini banyak kok yang sudah berhasil juga melakukan itu. Jadi kekuatan keragaman pangan di Indonesia ini sebetulnya bisa banyak. Ini karena kita dari segi keragaman hayati itu nomor 2 di dunia. Jadi setelah Brazil. Wow. Jadi orang nggak sadar ya. Orang kan ngelihatnya yang keren itu ya negara maju, notabene pasti kalau Asia itu acuannya ya Jepang, Korea, kemudian kalau Eropa ya negara-negara Eropa Barat, kemudian Amerika, Australia. Tapi kalau dihitung dari jumlah keragaman hayati, kita itu jauh lebih tinggi. Lagi-lagi bukan kompetisi, tapi memang kenyataan. Mereka di sana pun mengakui bahwa di sana itu nggak ada apa-apa. Tanamannya itu aja gitu ya. Sedangkan kita banyak sekali yang belum ditemukan aja masih banyak. Tanaman-tanaman yang belum ditemukan, belum dinamai itu masih banyak gitu. Nah, kita yang banyak gini kok makannya itu terus gitu ya. Makanya itu saja. Itu sayang sekali. Belum lagi kalau kita integrasikan unsur, nggak cuma unsur keragaman hayatinya, tapi juga keragaman budayanya. Wah, makanan kita itu waduh, nggak habis-habis dibahas. Benar-benar nggak habis-habis dibahas. Kayak soto aja dari sana sampai sana. Iya. Pindah berapa kilometer aja udah beda makanannya. Betul. Berarti sarapannya juga beda lah. Bisa dari sarapan Makassar, kemudian nanti makan siang Jogja. Gitu. Itu beda sekali. Jadi sebenarnya untuk bangsa kita ini kalau kekuatan keragaman pangan itu sebenarnya kuat. Ya, sangat kuat. Dan kalau kita mau telusuri lagi, terus menelusuri juga resep-resep yang hilang, ya, atau
atau makanan-makanan yang belum terlalu banyak dimodifikasi dan dimodifikasi dengan cara salah ya, menurut saya itu sebenarnya itu sudah merefleksikan bagaimana kita itu survive sebagai bangsa. Artinya saya ke pulau di dekat Buton. Jadi di sana itu koral ya, tanahnya itu koral. Jadi nggak bisa nanam yang padi, nggak bisa karena cadas banget gitu ya. Kemudian di sana itu adanya padi yang nggak pakai air banyak, nggak kayak di Jawa ya, kayak padi gugur gitu ya, padi yang kering di lahan kering. Tapi lebih banyak lagi singkong. Nah di situ terus bisa bawang merah, bisa kacang, bisa terus beberapa hasil laut dan beberapa ini ya herbs, empon-empon orang Jawa, rempah-rempah. Nah seperti itu. Terus buahnya nanas, nangka, seperti itu ya. Nah mereka punya tradisi masakan itu sebenarnya menginkorporasikan segala macam yang manusia butuh, yaitu apa? Karbohidrat, protein, lemak ya dari kacang-kacangan itu, dari kelapa, kemudian vitamin dan mineral. Ini sudah ada terrefleksi seperti itu. Saya waktu itu pergi ke hotel tuh disuguhinya ini rotinya itu roti yang nggak genah. Rotinya itu yang nggak tahu pakai pewarna apa ya, sampai yang warnanya itu bincang kali ini roti apa, terus habis itu nggak keras. Rotinya itu nggak tahu itu dari mana ya. Dia beli kemudian karena kan sepi ya, jadi memang nggak produksi waktu itu. Jadi dipikir datang dari Jakarta ya udah dibeliin roti gitu, sama dikasih margarin, lalu dikasih selai, nggak tahu juga itu selai merek apa, rasanya pahit, warnanya itu kayak pewarna tekstil gitu ya. Terus saya sampai yang mbak ini apa? Kok makannya begini kayak gitu. Terus saya kebetulan lihat dia sedang makan di dapur kayak gitu ya, kayak lepas gitu. Makannya itu kayak lepet. Terus saya bilang, Mbak boleh lihat itu makan apa kayak gitu. Terus dia kasih, oh iya ini dari ibu saya masak. Oh ini bisa tahan 3 hari Bu. Terus kalau orang Buton kan melaut, itu ada yang bisa sampai 7 hari. Ada yang cuma 3 hari, ada yang 7 hari. Dibawa melaut kayak gitu kan. Yang mengawetkan apa? Itu minyak kelapa. Terus bungkusnya itu kan memang daun kelapa itu punya sifat antibakterial kan, jadi antibakteri gitu. Kalau di Jepang pakai bambu. Makanya kan bacang itu kalau kue bacang itu kan bisa awet ya, karena daunnya itu punya sifat antibakterial. Nah seperti itu. Saya bilang, Mbak ini aja yang disuguhkan kayak gitu ya. Kemudian saya bawa tamu juga kayak gitu. Ini yang justru menarik. Satu dia sehat, satu dia organik gitu ya. Terus satu berasal dari lokal, artinya jejak karbonnya sangat rendah karena benar-benar semuanya bahannya dari situ, bahkan bungkus-bungkusnya. Jadi itu bungkus nggak ada plastik sama sekali. Dan sangat menarik. Saya juga familiar dengan lepet Jawa ya, tapi itu bungkusnya lain, kayak gitu tapi secara geometris berbeda. Nah, saya nyontek itu berjam-jam nggak jadi. Kayak gitu ya. Terus belum lagi gula Jawanya. Itu segi 6. Lucu banget kan, hebat banget ya kita punya bangsa ini. Tapi ini dilupakan. Dan karena geografis kita itu sangat menyebar, kebetulan lagi juga akhirnya traveling itu mahal. Nggak semua orang bisa afford traveling gitu ya. Makanya saya sangat menyarankan teman-teman yang traveling bekerja sama yuk sama kita mau beli fotonya. Kenapa? Kita mau bikin buku gratis untuk dihadiahkan, yaitu untuk keluarga. Jadi nggak cuma ayahnya atau ibunya yang belajar, kita kasih anaknya juga free book. Walaupun masih terseok-seok ya, karena kendala SDM dan waktu terutama. Tapi kita ingin menyumbangkan buku ini bagi yang nggak bisa traveling. Ini loh kekayaan Indonesia. Saya tuh di kampung Bajau, tengah malam gelap gulita karena nggak ada listrik. Itu kakek-kakek 80 tahun dengan kacamata cuma dari kayu gitu, bikin sendiri, dia dari kayu sama kerang. Jadi
gelasnya tuh dari kerang, kemudian dia pakai kayu, terus pakai pentil ban gitu. Tengah malam gulat-gulit, Pak, nyemplung gitu kan ke laut. 30 menit dapat itu seember gede. Cumi-cumi, gurita, ikan, kerapu, segala macam. Cuma dalam 30 menit kayak gitu. Nah, kan bayangkan kalau mereka yang sudah punya wisdom ini ya, kita rusak dengan apa ya, mengiming-imingi artificial life gitu. Maksudnya kehidupan yang mereka sendiri nggak bisa jangkau. Mereka akan berubah dari masyarakat yang kaya, sudah kaya, menjadi new poor di dunia yang di mana mereka tidak dipersiapkan karena nggak ada pendidikan, ya kan? Nah seperti itu. Jadi pertama kali saya makan cacing laut, saya pertama kali makan koral, oh ini bisa dimakan ya kayak gitu. Enak sekali, itu segala macam hal yang saya ngerasa saya guru saya itu udah canggih gitu ya. Sekolah internasional kayak udah tahu semua, nggak tahu. Saya sampai nanya-nanya, ini coba hidupnya kayak gimana, ini kan udah dimasak gitu kan, ini yang kalau masih hidup seperti apa gitu. Itu menarik sekali, itu keragaman hayati kita. Nggak cuma tanaman ya, dari binatang, polen telata ya, itu aja yang nggak habis-habis. Dari segi budaya, nada mereka survive selama ini. Nggak punya uang loh, mereka tuh pada nggak pegang uang, tapi hidup. Alam menyediakan. Mereka hidup karena itu jauh dari mana-mana ya. Ini saya ini khususnya kayak mainnya kurang jauh jadi nggak ngerti ya bahwa tadi sampai heran ternyata bisa gitu ya di pelosok-pelosok itu tuh tadi ya mereka bisa hidup dari apa yang sudah disediakan oleh alam. Iya. Tapi kita yang ada di sini, nah itu makannya malah kalau dijaga itu sebenarnya lebih dari cukup. Kalau dijaga, berlebihan malah. Biasa. Kita sangat beruntung. Iya, betul. Memang Nusantara ternyata itu tadi ya dari satu pulau saja Miss Ines sudah bisa menceritakan sebagaimana kayanya. Iya, padahal itu pulau koral. Nah, yang tidak subur. Yang tidak subur, apalagi yang subur ya. Iya. Kalau digali lebih dalam. Wah, itu udah luar biasa. Oke. Aduh, terima kasih Miss. Jadi banyak ya yang ternyata yang kita nggak ngerti ya. Aduh. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman kita perlu ketahui bersama nih ya. Nah ini tadi meskipun tadi juga sudah ada yang dikutip sama Miss Ines nih, gimana peran pentingnya tadi orang tua, mama, ibu gitu ya, tentang permasalahan ketahanan pangan. Boleh diulas lagi mungkin dari contohnya real gitu Miss Ines sehari-hari. Contoh real sehari-hari. Maksudnya di pengalaman saya sebagai boleh. Saya tuh sebenarnya yang termasuk yang insafnya agak terlambat. Dulu artinya insafnya terlambat itu dulu tuh kan karena dari keluarga desa ya, walaupun orang tua saya, nenek saya, ibu saya itu adalah keluarga yang tidak cuma wanita bekerja, tapi juga wanita memasak. Tapi mereka nggak merasa itu sebagai sesuatu yang membanggakan gitu. Itu sebenarnya mindset orang desa ya, kan yang dijajah oleh ya informasi berupa apa ya, berupa kehebatan semu yang seringkali dijual begitu saja di iklan-iklan. Terutama saya bukan anti iklan ya, tapi karena saya belajar banyak dari negara maju, iklan itu juga ada aturannya, tidak bisa sembarangan gitu. Cuman kalau di kita kan lumayan ini ya, ada peraturannya teman, penegakannya masih kurang. Jadi banyak hal yang kalau misalnya di negara-negara yang sudah maju itu iklan misleading, iklan-iklan yang mungkin punya negative externalities ya, artinya kasualitas negatifnya itu akan berdampak pada banyak kehidupan masyarakat, itu dilarang. Baliho-baliho aja semua dilarang, jadi nggak ada itu yang pasang segala macam. Kita kan bisa pasang apa aja gitu kan dimanapun. Nah ini kan otomatis mempengaruhi mindset masyarakat, terutama adalah masyarakat desa. Karena orang tua saya juga dari desa, akhirnya ngerasa apa yang mereka lakukan gitu ya, kayak nenek saya aja bikin
bikin kue lupis gitu ya, lupis itu aja ketannya aja dipilihin gitu. Luar biasa kan, ketannya dipilihin gitu. Terus nenek saya dari keluarga bapak saya itu dia memfermentasi ikan pakai tape singkong. Itu udah hilang, udah nggak ada di restoran lagi gitu. Nah ini kan budaya-budaya yang seperti ini nih, karena kenapa akhirnya ditinggalkan? Karena shame. Orang itu dipermalukan gitu. Kok masih kayak gitu? Sedangkan kalau kita ngelihat di negara-negara maju itu yang justru dihargai heritage. Heritage itu sesuatu yang mahal sekali gitu. Yang sangat-sangat dihargai. Saya kaget juga misalnya di Italia ya. Di Italia itu ada satu, jadi kayak misalnya kebetulan baru kemarin di liburan kemarin saya berkenalan dengan komunitas slow food traveler ya, dan slow food tourism. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang slow food itu luar biasa sekali. Artinya apa? Yang makannya paling berkualitas itu adalah petani. Karena mereka yang nanam, mereka yang beternak. They get the best quality of food. Terus sampai ada satu peternak itu, jadi dia bacer juga ya, jadi punya sapi, kemudian mereka juga tukang jagal gitu, terus jualan daging. Biasa di sana kan Metzgerei, jadi ada kayak tukang daging, setiap kecamatan gitu ada tukang daging. Nah itu dia punya resto nggak banyak, terus cuma satu meja. Itu dagingnya itu fresh gitu ya, ini. Dan kok cuma satu meja? Berarti orang yang nggak kenal duduk bareng dong. Iya asik ya. Duduk bareng aja. Kayak gitu. Lah, kan aneh. No, start the conversation. Talk to your neighbor. Halo, kamu dari mana? Oh, kamu kemana? You're human gitu loh. Itu konsepnya. Nah, kalau kayak gitu nggak punya banyak uang dong kayak gitu. Dia hidup berkecukupan gitu loh. Hidup dengan tanah pertanian yang indah, rumahnya juga cukup, kebersihan terjaga, tidak punya banyak binatang peliharaan, artinya ternaknya tidak banyak, tanah pertaniannya tidak luas, tapi cukup. Jadi konsepnya itu bangun tidur nggak usah pergi jauh-jauh liburan sampai macet-macet, karena bangun tidur itu sudah libur. Dan bekerja sudah liburan gitu ya. Nah itu luar biasa menurut saya, yang aku menggugah mindset saya, di mana kita itu semua always about growth, semua tentang pertumbuhan, tapi orang tidak membicarakan berkelanjutan gitu. Tumbuh cepat, habis gitu habis kayak gitu kan. Nah ya mungkin kita bisa dimaklumi lah ya, maksudnya kita sebagai bangsa kan masih muda, sedangkan mereka juga udah melalui masa kegelapan. Nah, kita yang muda ini harusnya belajar jangan melalui masa kegelapan dulu gitu. Kalau bisa di skip gitu ya. Belajar dulu dari kesalahan-kesalahan negara-negara yang sudah tua, yang banyak melakukan kesalahan dan melewati masa kegelapan, ya jangan kita kalau bisa nggak lewat gitu. Karena kita udah belajar, karena kita negara muda gitu. Nah itu yang hal-hal yang menurut saya luar biasa. Nggak semuanya tentang growth, tapi growth as a nation, growth as a region, growth as everyone's hak tumbuh. Jadinya nggak jomplang. Istilahnya gini Mbak, apa gunanya punya rumah 50 miliar tapi kebanjiran sampai leher gitu ya. Itu nggak enak juga ya. Rasanya akan sama aja dengan rumah yang mungkin nggak mungkin malah lebih nggak stres kalau rumahnya nggak mewah terus kebanjiran. Oke, jadi kita tadi pengalaman ya dari Miss Ines ya, bahwa negara-negara maju ini jadi cuman tidak melihat hanya bagaimana pertumbuhannya begitu tadi Miss Ines ya, tapi iya karena sudah mengalami yang hal-hal tidak enak ya. Kan kita nggak perlu lah sampai revolusi Perancis gitu ya, sampai Bastille, sampai seperti itu nggak perlu, karena kita negara muda belajar ya, prevention.
Oke, gitu. Nggak perlu sampai seperti itu. Nah, dimulainya dari diri kita. Dari diri kita. Dan misalnya kalau kita berada di lingkungan yang mungkin bukan rakyat biasa, ya mari sama-sama gitu ya. Buat apa? Untuk apa? Kita berada di atas tapi melihat keluar nggak enak gitu ya. Sungai Bahu, coba sungainya itu mengalir, wah seneng ya. Terus tetangganya itu nggak ada yang bakar-bakar sampah, wah seneng kan. terus bunga-bunga ada di mana-mana, kan seneng, nggak usah jauh-jauh. Semuanya happy. Gitu. Betul Miss Ines. Nah itu, kapan nih? Dimulai dari rumah sendiri. Oke. Nanti merembet ke RT RW. Baik, benar-benar Miss Ines. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan tentunya nanti pasti efeknya bisa ke lingkungan yang lebih luas. Oke, kita next ya teman-teman ke subtema tadi dari sedar ketahanan pangan, kemudian kita ngambil tema dari sorghum sebagai alternatif diversifikasi pangan. Nah, sorghum pastinya sudah banyak, ada yang tahu, juga ada yang udah kenal, ada yang mungkin baru dengar, dan lain sebagainya. Nah, ini kita clue-nya ini dari sorghum ini, saya ngambil dari Hayu Sinau itu, seluruh bagian tanaman ini mulai dari batang, daun, akar bisa dipergunakan. Jadi istilahnya itu is a zero waste solution. Nah, ini kita ke sorghum setelah dari ketahanan pangan, ini kita ngambil sorghum ini Mbak Ines. Miss Ines ya, sorghum dijadikan sebagai salah satu alternatif bahan pokok atau diversifikasi pangan nih. Kenapa sih kira-kira menurut Miss Ines sorghum? Kenapa harus sorghum? Kalau saya mencermati itu ada dua hal ya. Yang satu, emergency pangan untuk daerah yang sulit ditanami sama sekali. Jadi yang benar-benar lahan kering, yang lahan-lahan poor soil lah ya, yang sulit ditanami bahan pokok, makanan pokok, itu sorghum memang sangat membantu gitu. Karena dia tidak rewel ya. Tanamannya sangat seperti kelor gitu ya. Dia itu ibarat kata tongkat dilempar makanan tumbuh, itu salah satunya adalah sorghum. Jadi itu satu untuk emergency relief di daerah-daerah yang kesulitan pangan karena lahannya memang tidak memungkinkan. Jadi daripada jauh-jauh mendatangkan dari Jawa gitu, mereka juga bisa mulai melakukan diversifikasi di lahan yang tadi mungkin kurang baik. Justru dengan adanya ditanam sorghum, itu kita jangan lupa bahwa iklim itu mikroiklim bisa diciptakan. Jadi tanah yang tadinya gersang bisa jadi dialiri air, bisa datang hujan, itu bukan masalah nujum ya. Itu bukan masalah nujum, itu bisa dibuktikan dengan sains bahwa mikroklimat itu bisa diciptakan, iklim mikro. Kemudian untuk membantu yaitu pemulihan kembali air yang mungkin hilang, yang mungkin ribuan tahun lalu ada di situ, itu mulainya dengan tanaman-tanaman yang mudah, yang tidak memerlukan banyak air. Itu sebenarnya bisa dibuktikan, pun yang hijau-hijau seperti ini akan bisa jadi gurun yang sangat gersang. Bisa sekali. Caranya ya manusia yang tidak peduli ya bisa mengubahnya menjadi gurun yang gersang. Nah, jadi artinya apa, manusia itu punya peranan yang sangat besar di situ. Nah, itu mungkin dari sorghum dari satu sisi ini ya, Mbak. Yang kedua adalah saya melihat sorghum itu sebagai ini, apa namanya, pengganti, tapi tidak satu-satunya ya, karena nggak bisa kalau sorghum menggantikan terigu, itu tidak mungkin. Tapi yang dipaksakan, kenapa awal-awal itu kalau ini ya, maaf kalau saya salah, banyak program pemerintah yang kemudian petani sorghum marah-marah itu sudah nanam sorghum, habis gitu nggak laku, ini diapain sorghumnya? Itu karena dipaksakan untuk mengganti beras yang nggak doyan, Mbak. Maaf, saya juga orang Jawa ya. Nasinya harus anget-anget, terus habis gitu harus empuk gitu loh. Apalagi makan pakai sambal, orang dipaksa suruh makan sorghum, ya nggak bisa. Nggak bisa gitu. Itu namanya apa, pemerkosaan ya. Itu memaksakan kehendak.
Itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Tapi artinya apa? Yang sekarang orang makan apa gitu kan? Yang sebenarnya bukan budaya sendiri. Kalau beras itu nggak bisa, memang sulit. Karena bapak saya mau dikasih roti sebako, habis gitu nasinya mana? Kayak gitu kan, mau dikasih mie seberapa banyak, habis gitu yang dicari nasinya mana. Kalau belum makan nasi, belum makan. Nah, ini orang Jawa, dan ya kan 70% bangsa Indonesia masih orang Jawa gitu. Nah, gimana solusinya? Jangan memaksakan si sorghum itu sebagai pengganti nasi. Tapi yang kita bisa lakukan adalah untuk substitusi nasi sekarang itu adalah mie dan roti. Mie dan roti. Tapi ada banyak usaha yang sudah dilakukan untuk membuat si sorghum ini menjadi mie dan menjadi mie patah-patah lah gitu ya, terus menjadi roti kemerotok, jadi lagi-lagi orang nggak suka gitu. Itu karena kita melupakan lagi namanya keberagaman hayati, biodiversity. Sebenarnya yang kita mau ambil dari sorghum itu adalah tingkat proteinnya yang tinggi sebagai grain, yang tepung beras nggak dapat, kurang ya. Terus tepung tapioka, kalau tepung tapioka jadinya kan cilok, cireng gitu ya, nggak cenil gitu, nggak bisa jadi roti. Kalau untuk mie terlalu lengket gitu. Nah ini itu harus dikombinasi. Artinya dari kekayaan lokal ini, tepung-tepung yang ada harus dikombinasi sedemikian rupa sehingga nggak cuma menyerupai terigu yang 3 macam. Terigu kan protein tinggi, protein sedang, dan protein tinggi untuk yang tinggi untuk roti, donat, kemudian yang sedang untuk cake, dan yang rendah untuk cookies. Tapi bahkan even lebih spesifik lagi. Dari tepung-tepung lokal kita bisa mendevelop resep yang sangat spesifik, jadinya keren gitu ya. Di ini itu blend ini jadinya wow seperti itu. Misalnya orang sukanya roti yang ala barat yang keras gitu ya, bisa dibikin. Komposisinya kita rubah. Nah itu menciptakan kan ekonomi baru yang luar biasa, diversifikasinya. Wah, cuman ada di Indonesia nih macam-macam kayak gini gitu, karena kita yang punya itu baru dari biji-bijian, belum lagi akar-akaran gitu ya. Bayangkan gitu, akar-akaran, belum lagi kalau kita mau gali yang terlupakan itu kalau di blend, kalau istilah matematika ada kan ya, kombinasi, permutasi gitu, itu berapa pangkat berapa, itu macamnya nggak cuma 3, macamnya bisa nggak karu-karuan, banyaknya itu bisa, kombinasinya itu luar biasa banyak. Jadi, nah itu tugas kita itu menggali itu, sorghum sendiri kan macam-macam, lalu dicampur beras yang macam-macam. Karena misalnya gini, kalau mau bikin roti yang empuk ya, yang orang Indonesia maunya roti itu harus empuk, kalau keras namanya bukan roti gitu. Kalau orang barat kebalik gitu, kalau terlalu empuk itu cake sebutnya. Jadi yang kita sebut roti mereka bilangnya cake. Padahal kita ini pakai pakai ragi loh. Enggak, ini cake, ini empuk. Kayak gitu. Roti itu keras gitu. Nah, tapi kita bisa mau apapun lah ya, mau disebut apa, kita mau bikin seperti apa, mau yang diinjek balik lagi gitu, sampai segitunya bisa. Nah itu rahasianya juga tahu, nggak cuma satu tepung beras. Misalnya tepung beras itu ada kandungan amilopektin sama amilosa. Kalau mau rotinya itu lebih ke ini ya, fluffy, artinya udaranya itu lebih banyak rongga-rongga udaranya, itu nggak bisa kalau misalnya pakai beras yang beras enak, yang kayak sushi gitu, yang meduk ya, beras yang pulen, itu nggak bisa. Pakainya beras yang buat makan ayam itu. Iya, beras raskin, iya benar. Yang amilopektinnya rendah. Jadi amilosanya aja tinggi, amilopektinnya rendah, karena amilopektin itu bikin nasinya itu enak nih, pulen kayak gitu ya. Kalau nasi pulen malah bagusnya dimakan pakai sambal aja langsung gitu. Kalau digabung dengan ini jadinya bantet nanti. Nah terus kita bilang nanti, oh tepung lokal itu nggak bisa ya buat roti jadi kayak apem gitu. Padahal enggak, salah beras gitu.
Itu baru ngomongin satu beras, padahal beras ayam itu ada macam-macam gitu. Belum lagi yang daerah sini, daerah situ, daerah sini. Wah, itu mungkin sampai saya mati pun nggak akan selesai untuk melakukan percobaan-percobaan ala dapur gitu, untuk mencoba ini, mencoba itu. Makanya saya kalau pergi kemana-mana ada orang gulut beras gitu, beli. Di selap-selap gitu, berhenti beli. Gitu. Beda. Tanya-tanya, beli, kayak gitu. Saya cobain berasnya, karena lain-lain. Gitu. Itu baru dari satu beras aja. Belum lagi singkong macam-macam lagi gitu kan. Belum lagi nanti digabung sama Jawa Awut, macam-macam lagi. Belum lagi sama ubi, aduh pokoknya nggak habis-habis. Tapi yang jelas harus kita yakin dan percaya karena sudah kita buktikan dan teman-teman buktikan bahwa itu mungkin dilakukan. Mau bikin apa? Pizza yang klasik, pizza yang empuk, terserah, itu bisa dilakukan. Dengan sorghum, tapi dengan bantuan dari teman-temannya. Sumber-sumber karbohidrat plus protein plus serat yang lain. Jadi ini sorghum ini perangkul gitu. Makanya Bhinneka Tunggal Ika nggak bisa sendiri ya. Yang berbeda-beda harus bersatu. Nah, gitu. Iya. Itu ya. Pesan alam. Itu juga ya. Jadi si sorghum nggak bisa ini, cuma sendiri ya. Betul. Dia menggandeng teman-temannya ini si sorghum ini karena dia nggak bisa berdiri sendiri, harus bekerja sama merangkul semua dari berbagai daerah pun bisa dijadikan satu dengan sorghum tadi. Dan yang di luar negeri itu kebanyakan mereka tahunya bindernya itu xanthan gum yang dipakai ya. Xanthan gum itu dihasilkan dari fermentasi bakteri terhadap tebu, terus menghasilkan slime gitu. Ini juga bisa dilakukan percobaan sendiri di rumah karena xanthan gum itu bakterinya itu berasal dari itu penyakit tembakau itu. Kalau Bapak Ibu tahu penyakit tembakau di daun tembakau, yang saya orang Banyuwangi dekat dengan Jember ya, tahu itu penyakitnya tanaman tembakau itu dia kalau di tembakau dia penyakit, tapi dia dipakai untuk fermentasi gula itu bisa menghasilkan slime. Slime itu xanthan gum dikeringkan jadi powder namanya xanthan gum. Nah ini xanthan gum sendiri kalau dia bekerja sendiri juga nggak bisa. Kalau dicampur dengan hidrokolor yang berasal dari porang, namanya glukomanan, itu luar biasa efeknya gitu. Sehingga dia bisa punya elastisitasnya bisa diatur seperti elastisitas gluten. Tapi dia tidak memiliki efek gluten yang menyebabkan orang dengan penyakit autoimun seperti celiac atau gluten insensitivitas. Itu tidak memberikan efek samping yang sama. Walaupun di roti dia punya efek sama. Kenapa sih sebenarnya perlu gluten? Kan untuk memperangkap karbon dioksida itu loh dari raginya. Iya, kan supaya seperti balon. Makanya ngembang. Kalau misalnya enggak kan pecah. Gitu. Nah ini bisa digantikan kalau dengan xanthan gum saja tidak bagus. Bisa tapi tidak bagus. Kalau orang barat nggak apa-apa ya. Nah ini Mbak, di barat semua gluten free produk dia cuma pakai xanthan gum. Karena dia nggak perlu pakai yang empuknya kayak Indonesia gitu. Kalau kita nggak empuk gitu nggak laku ya. Kalau nggak empuk gitu ya. Jangan bilang ini roti kalau nggak diinjek-injek balik kayak gitu. Nggak laku kan kalau di Indonesia kan. Kalau misalnya rotinya nggak empuk, nggak kayak kapas gitu. Nah itu bisa dimodifikasi dengan jadi antar hidrokoloid itu mereka punya hubungan gitu ya. Jadi xanthan gum dengan glukomanan porang itu punya hubungan yang sangat harmonis seperti itu. Itu belum lagi gum-gum yang lain yang sedang saya sebenarnya sendiri sedang teliti gitu. Kayak ada namanya Borneo ficus, itu dia tanaman tembok. Ada nggak ya di sini? Dia suka daunnya kecil. Dia nempel di tembok, tapi kalau dia nggak nempel di tembok, dia jadi pohon. Pohonnya kalau berbuah, dia keluar gum. Nah ini hal-hal yang seperti ini. Itu saya sampai yang gara-gara sebenarnya murid saya sih ya, kalau orang Jawa bilang ngelitis. Kita lagi percobaan gitu di kegiatan ekstrakurikuler ya. Jadi
kan kita sebagai guru itu punya guru sains itu harus mengikuti instruksi gitu ya. Ini harus gini, ini. Pasti ada anak-anak yang melawan instruksi gitu ya, nggak sabar diublek jadi satu. Tapi ternyata, ternyata santan gam sama glukomanan kalau dicampur kok punya efek yang luar biasa gitu. Dari situ terus saya cuma tahu aja, tapi nggak pernah nyoba sih sebenarnya. Perlu waktu sampai akhirnya waktu itu anak saya buat kimchi. Dia punya kebiasaan buruk ya menurut saya, kalau buat kimchi itu kan perlu tepung beras, bubur tepung beras. Dia tuh suka bikinnya berlebihan gitu. Jadi ada sisa-sisa, namanya kan berasal dari orang ini ya, karena saya latar belakangnya orang desa, udah gitu suka sayang dengan makanan kan, nggak boleh buang-buang makanan gitulah. Terus ngelihat, lu tepung beras ini kok dibuang-buang gitu. Terus tambah lagi malas nyuci, malas nyuci panci juga gitu. Udahlah timpa aja lah gitu. Pengen nyoba, pengen tahu gitu. Jadi karena malas nyuci juga, ada sisa-sisa ditimpain aja langsung apa ya jadinya. Nah itu yang bikin saya juga kaget gitu. Ini kenapa kayak mie instan ya kayak gitu. Tapi warnanya waktu itu nggak kuning. Nah terus kebetulan karena saya punya pewarna alami untuk keju cheddar di rumah, terus saya campurkan warnanya untuk kasih warna kuning. Terus saya cobain lah ke anak saya beli bumbu mie instan gitu, saya beli bumbunya, tapi saya ganti mie-nya. Dia nggak tahu loh. Itu kenapa? Iya benar. Nah, anak saya aja nggak tahu gitu, itu bukan mie instan. Nggak bisa bedain. Dari penampakan, dari kekenyalan, terutama kekenyalannya, yang nggak bisa, yang kenapa orang tetap maunya terigu. Nggak mau, misalnya kan sebenarnya gluten free noodle itu bukan hal baru di Indonesia, ada mie letek, mie leto, apa macam-macam ada. Cuman ada yang terlalu banyak, terlalu ini yang orang nggak suka, yang menyukai mie terigu itu yang kenyal, kesat, tapi enak gitu ya, bisa diseruput-seruput gitu. Terus habis itu digigit-gigit itu kenyal. Nah ini sebenarnya bisa digantikan. Nah awal mulanya itu, karena itu kok saya bilang, wah ini sebenarnya bisa menjadi solusi di mana tepung lokal kita itu tidak bisa menggantikan yaitu terigu, karena alasan itu memang orang nggak suka gitu. Akhirnya kan banyak yang coba, ternyata enak kan gitu, beneran ini. Nah paling kuncinya sekarang bagaimana itu jadi solusi lokal di kecamatan masing-masing supaya ongkirnya nggak tinggi ya. Kalau enggak kan masih jadi makanan eksklusif gitu. Ya, wah ini lengkap ya, detail sampai tadi sorghum nggak bisa berdiri sendiri, ada yang menopang ini, ada santan gam sama glukomanan kalau di Indonesia, gitu ya Mbak Ines. Dan tadi si sorghum ini bisa merangkul dari berbagai macam tepung-tepungan lokal yang nantinya bisa jadi makanan justru jadi ciri khas dari masing-masing daerah. Iya. Begitu lah ya. Iya. Diharapkan begitu. Jadinya kita jalan-jalan juga nggak bosen dong. Nggak dapatnya pakai susu. Nanti nemu di Papua ada mie sorghum apa yang beda gitu, yang beda. Selanjutnya kita ada, nah ini tadi ini kayaknya nyambung-menyambung ini, contoh olahan sorghum yang mudah untuk kita praktekkan di rumah, karena tadi ya kalau tidak makan nasi belum makan. Nah kira-kira yang paling gampang aja Mbak Ines, kalau misal di rumah itu kalau kita nantinya tuh praktek sorghum itu terus apa ya? Apa kayak tadi tiba-tiba seperti experience-nya Mbak Ines yang kok ternyata jadi mie. Iya itu juga mudah buatnya, tidak sulit. Apalagi kan sekarang nggak seperti dulu ya harus numbuk dulu gitu kan. Sekarang kan at least keluarga itu punya panci gitu, punya peralatan sederhana seperti saringan dan lain-lain. Ya itu aja alatnya. Sebenarnya tidak ada yang istimewa, bahkan nggak perlu gilingan mie, kecuali bikin mie telur ya. Mie telur yang itu pun kalau terigu ya juga harus pakai gilingan. Jadi sebenarnya sama sih dengan, kan yang digantikan benar-benar cuma tepungnya, blend tepungnya. Saya kebetulan nggak bawa, soalnya kita nggak tahu formatnya seperti apa ya, semi praktek atau semi demo gitu. Karena selalu di rumah saya siap tepung gluten free blend. Itu ada yang all purpose yang sifatnya seperti punya gluten sedang.
Kalau misalnya yang lebih tinggi nanti saya biasanya baru bikin dadakan, tapi yang sedang itu selalu sedia karena buat cake, buat donat seperti itu. Untuk cake-cakean, untuk mie itu yang all purpose. Jadi untuk segala lebih umum lah ya gitu. Itu kalau secara kasat mata kalau kita tapioka kan ketahuan tuh, karena pati kan, tepung beras ketahuan, tepung sorghum juga ketahuan. Tapi kalau dijadikan jadi satu dengan binder, diaduk gitu ya, terus habis gitu nggak ketahuan ini terigu ya gitu, pasti orang ini terigu ya, padahal bukan gitu. Karena udah bersatu. Nah itu ya, satu lagi kan Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar. Nah ini kalau mau praktek untuk yang sorghum di rumah masing-masing ini kayaknya perlu ada next ini ya, tajuk berikutnya ya Mbak Ines ya. Oke. Nah terus kalau tadi kita perlu menyadari bersama setelah kita tahu sorghum ternyata yang tidak bisa sendirian dan perlu ada teman-temannya nih. Nah kalau dari kita sendiri supaya mindsetnya ini kita bisa bersahabat dengan sorghum deh. Ini gimana? Oke, meskipun sorghum bukan satu-satunya, tapi paling tidak kenal dulu dengan sorghum itu gimana? Paling mudah sebenarnya mungkin kalau konsumsi beli dulu ya. Beli dulu dari sekarang udah banyak petani termasuk mitra-mitra kita yang sudah memproduksi tepung sorghum dan sudah berizin gitu ya, udah SNI juga sehingga sudah memenuhi standar gitu. Mungkin pertama beli, kemudian kedua ya mencoba menanam gitu, kan cepat, juga cantik gitu. Sorghum itu kalau ditanam itu tidak merusak pandangan gitu, sama kayak beras kan padi itu gitu ya. Sorghum juga cantik, jadi tidak mengganggu pemandangan. Itu dicoba dan dicoba bikin gluten free flournya, walaupun saya nggak bakat masak, itu benar-benar cuma nimbang kok, cuma nimbang sama ngaduk gitu ya. Makanya kita juga dalam pelatihan, karena kita itu bukan baking school, bukan kelas masak gitu, kita itu kelas hidup gitu. Makanya yang dikembang-kembangkan adalah yang mudah-mudah aja gitu, yang punya peralatan sederhana, yang bisa dilakukan dengan cepat, yang untuk ibu-ibu yang sibuk dan yang tidak suka masak. Yang suka masak biar nanti belajarnya di profesional baking school. Iya, dan pastinya itu bisa dilakukan di dapur siapapun gitu ya Mbak Ines. Sekarang peralatannya bisa kita ada lah gitu di rumah pasti ya. Oke, ini teman bisa mulai diawali dari beli dulu gitu ya. Berarti yang selanjutnya berarti kita bisa ya membudidayakan sorghum sendiri nih, contohnya di rumah pangan mandiri gitu, ditanam di teras atau di bahkan ada yang peserta itu dia luar biasa banget ya, tinggalnya di Jakarta Utara di Glodok, Jembatan 5. Itu kan udah kurang apa lagi gitu ya, di rumahnya empek-empekan gitu, terus dia tuh punya rumahnya kan otomatis nggak ada halaman kan, jadi meninggi gitu karena tinggal di ruko. Terus atasnya tuh dibikin nanam-nanam, dia nanam sorghum loh di atas itu dan berbuah sampai jadi gitu, sampai segitunya saking gampangnya. Nah, itu padahal Jembatan 5 itu kurang minim apa gitu, udah nggak ada tanah kan, itu pun masih numbuh. Berarti pakai pot gitu pakai ya? Pot, nanam pakai pot. Bisa ya tumbuh ya. Apalagi kan di sini banyak lahan tidak produktif ya, daripada nggak ada gunanya ya ditanamnya aja. Enak dilihat gitu ya, enak buat foto-foto juga bagus. Yang cari Instagram mana pun. Nanti tinggal dicoba gitu untuk jadi tepung. Kalau saya sama murid-murid itu kita pakai masih manual biar merasakan juga perjuangan melepas kulitnya itu kan capek gitu. Nah berarti bisa banget ya. Tadi kalau dari Miss Ines bilang di lahan yang nggak punya rumah yang nggak punya lahan sama sekali pun bisa menanam sorghum.
Yang penting mungkin yang perlu dicermati kalau di daerah pemukiman itu yang jangan sampai banyak plastik ya. Ini berlaku untuk semua tanaman karena kan kita buang sampah itu udah sembarangan, buang limbah sudah sembarangan, artinya banyak sekali itu banyak orang yang nggak tahu itu bumerang karena dipendem gitu. Kalau nggak dibakar dipendem, dibakar aja ya abunya lari ke tanah, lari ke air, lalu dipendem sama aja gitu. Nanti dia licin gitu, kena panas, kena UV dia BPA-nya licin segala macam. Terus nanti logam berat dan segala hal ini timbal, merkuri itu akan mengendap di konsumen tertinggi yaitu manusia gitu. Jadi kita itu jangan nggak peduli gitu ya, nanti nggak ada asuransi lagi gitu. Terus sakit nggak, iya nanti kalau sakit kan repot, mahal. Kecuali kalau sakit nggak bayar ya, nggak apa-apa nggak peduli. Tapi kan masalahnya sakit bayar. Kalau asuransi nggak ada atau asuransi macet kan susah gitu. Iya. Nah ini kayaknya mulai menanam. Nah itu yang harus ditanam itu kalau misal kita mulai sorghumnya nanti macam banyak banget gitu atau kita bisa. Iya, kalau partner kita dengan Mbak Ida ya, halo Mbak Ida. Mbak Ida ini di Jawa Timur, bahkan di pelatihan yang harganya sudah sangat murah, Mbak Ida itu memberi benih gratis gitu ke peserta. Tujuannya ya itu supaya ditanam, paling nggak mencoba dulu gitu. Membuktikan benar nggak sih katanya gampang-gampang gitu, nanti tiba-tiba susah. Mudah sih. Gitu ya, baik Miss. Karena ada sahabat juga yang memiliki lahan sorghum gitu ya, tapi difokuskan kepada ternak untuk hewan. Jadi oke, berarti ada nih untuk sorghum yang pangan, untuk bisa kita konsumsi, ada juga untuk sorghum yang diarahkan ke ternak begitu ya? Iya, biasanya yang ternak itu seluruh tanamannya di fermentasi. Untuk ternak itu seluruh bagiannya dipakai untuk pakan ternak. Sama seperti jagung itu kan seluruh bagiannya dikasih makan ke ternak. Jadi setelah kita kenal sorghum, terus kita bisa nih dimulai dari rumah begitu ya. Berarti kita ke depan sebagai sebuah bangsa nih bisa banget ya berdaulat pangan. Ya moga-moga. Amin. Ya, pasti bisa. Paling nggak di optimis dulu ya. Paling nggak di level ini ya, di luar keluarga gitu. Artinya bukan kita itu anti industri, bukan kita itu anti ini anti itu gitu ya. Tapi sadar itu artinya kita justru bisa sama-sama mengarahkan bisnis. Pelaku bisnis kan juga manusia atau bukan robot atau bukan apa gitu. Artinya sama-sama. Kalau keluarga-keluarga itu sudah berubah, saya yakin pemerintah berubah, dunia bisnis juga berubah. Kalau kita mau demokrasi, mau berdaulat ya harus mulai dari diri sendiri, itu nggak enak ya sih. Nggak bisa menuntut dari mana-mana. Iya, betul. Oke, kemudian yang terakhir nih, Miss Ines, pertanyaan terakhir nih ya. Ini dari waktu kita udah tinggal dikit ternyata. Nggak apa ya. Terus, nah ini bukan kesimpulan sih ya, tapi lebih pada harapan dari Miss Ines kepada kita, aku orang tua, dan juga para sahabat teman-teman yang ada di line ya. Ini untuk menghadapi tantangan zaman tentang terkait ketahanan pangan nih. Realnya besok nih mesti apa? Ya, realnya besok mesti apa? Pertama yang mungkin bisa dilakukan ya, masak sendiri. Itu nomor 1. Itu dicoba dulu, karena dengan masak sendiri kita otomatis harus belanja makanan segar. Kemudian tantangan kedua, jangan cuma dari supermarket. Memang bukan anti supermarket ya, saya juga pergi ke supermarket. Artinya jangan itu jadi satu-satunya andalan, karena sepertinya saya bicara gini kok ekstrim gitu ya, padahal enggak, itu beneran ada. Even di level kampung-kampung yang notabene yang dari keluarga yang menengah ke bawah ya, itu kalau nggak belanjanya ke supermarket itu nggak mau.
anaknya sampai utang-utang gitu ya. Maksudnya saya bukan menentang supermarketnya, tapi artinya itu gambaran di mana pendidikan itu sudah tidak membuat manusia itu jadi well-being gitu. Sehingga cuman begitu aja tiap hari. Nah, yang pertama dilakukan ya gampang, jadi berusaha masak sendiri. Kemudian kedua, berusaha pergi nggak cuma ke supermarket tapi juga ke pasar. Pasarnya juga macam-macam aja. Pasar modern, pasar becek, pasar sana, pasar ada kecoa, nggak apa-apa gitu. Maksudnya diversity of gimana orang trade atau pasar utama, pasar induk itu luar biasa gitu. Kan kalau misalnya wah jadi kan biayanya mahal, naik ini aja naik kendaraan umum. Kan macet di tengah malam jam 12 itu nggak macet. Itu benar-benar memberikan kita wawasan yang luar biasa gitu. Saya juga banyak belajar. Kebetulan kita juga ada komunitas dengan beberapa orang asing gitu ya yang ada di Indonesia. Mereka suka banget lihat gimana sih 11 juta orang Jabodetabek dikasih makan gitu, itu seperti apa ngasih makannya, harus dibawa ke Jakarta Timur. Itu saya sendiri juga yang oh wow kayak gitu ya. Gini cara ngasih makan 11 juta orang gitu setiap hari. Never ending serak dari Medan, dari mana gitu. Jeruk, kacang, itu yang udah nggak bisa beli cuman sedikit-sedikit mah. Oh, udah Mbak ambil aja gitu kan, belinya peti-petian kintal-kintalan gitu. Kalau mas beli kacang panjang segini udah ambil aja gitu, repotin aja. Iya. Nah itu hal-hal seperti itu tuh membuat wawasan kita bahwa wow, pangan itu luar biasa gitu. Jangan kita cuma terpaku taunya itu aja atau taunya yang diiklanin aja. Itu kan gampang ya, nggak pakai ilmu-ilmu S3. Menarik sekali ya. Ini pertanyaannya udah habis nih. Tapi dari tadi yang kita simak dari Miss Ines, memang intinya adalah menyadarkan diri sendiri dulu. Ya, tuh. Dari hal-hal kecil yang kita bisa lakukan. Nah ini tadi realnya yang pertama adalah masak Saya sendiri. juga sadarnya terlambat kok gitu. Sadarnya udah jauh setelah anak saya lebih besar ya, maksudnya. Awal menikah juga nggak bisa masak gitu. Ya itu karena di memalukan gitu, maksudnya memasak itu seperti sesuatu yang memalukan lah bagi orang desa gitu. Kalau beli itu yang hebat, keren gitu. Ya bukan anti beli ya, tapi maksudnya jangan sampai segitunya juga gitu. Iya betul Mas. Oke. Nah dari tadi kita sudah simak, ini kesimpulan dari saya, nanti ada closing statement ya dari Miss Ines ya. Jadi penting untuk kita sebagai anak negeri nih memiliki kesadaran akan ketahanan pangan ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Kita bisa menjadi pembaharu atau pembawa perubahan gitu. Nah dimulai dari diri sendiri, kemudian ke keluarga yang nantinya pasti akan berdampak ke step-step berikutnya begitu, karena dimulai dari diri sendiri, keluarga dan selanjutnya. Kemudian dengan aksi konkret tadi, meski segala hal yang besar itu harus dimulai dari yang kecil dulu ya, ya. Dari sesuatu yang kecil, bahkan mungkin terkesannya sederhana. Nah ini tetap harus kita real lakukan gitu dah. Nah kemudian yang terakhir adalah visioner dan juga optimisme nih, dari kunci keberhasilan bahwa kita nih bisa untuk menghadapi segala problematika yang menurut kita mungkin aduh susah deh, nggak ada jalan keluarnya. Tidak gitu ya misalnya, pasti ada. Oke. Itu sih kesimpulan dari saya yang bisa tarik. Mungkin ada closing statement gitu dari Miss Ina sebelum teman-teman sebentar, teman-teman ada yang mau tanya, ini kita masih diberi waktu ya, masih ada berapa menit? Bisa. Oke. Ini sebelum closing statement deh. Sebelum closing statement kita tahan dulu. Miss Ines, ada yang mau tanya mungkin dari yang di sini ya, yang hadir di Hayu Coffee and Space, barangkali ada teman-teman mau tanya, boleh. Dua, kita coba dua dulu. Silahkan yang mau bertanya.
Jangan sulit-sulit pertanyaannya. Boleh. Ya, sendiri kan aku pernah makan, pernah nanam, pernah nanam, tapi nggak pernah mengolah. Jadi nggak pernah mengolah dari sorghum itu untuk jadi bahan makanan yang lain, karena paling direbus atau dikukus aja, kayak gitu. Jadi nanam juga jadinya jadi dilema juga, habis ditanam mau diapain? Emang dia bagus, ditanam bagus dan gampang, mudah banget, dan kelihatannya memang bagus kayak pohon jagung, bunganya di atas, besar, gitu ya. Dan memang nggak perlu perawatan yang rumit lah, memang nanamnya gitu aja, ditebar, tinggal kita pisah-pisahin, masukin polybag, udah gede, pindahin lagi, selesai. Tinggal nungguin panennya aja deh tuh. Nah, kalau ini permasalahan nanamnya juga ada permasalahan nih, burung. Udah mau panen nih, burungnya banyak. Lama-lama akhirnya dibungkus. Dan pembungkusan ini juga jadi masalah juga, karena dia berjamur. Karena kalau dibungkus pakai plastik, dia nguap, berjamur lah dia. Akhirnya tidak bisa dikonsumsi karena dia berjamur. Apa sih namanya? Ngasih untuk pengganti, bukan pengganti, selingan atau pendamping dari bahan yang ada kayak beras, karbohidrat yang lainnya. Itu memang sorghum sih memang bisa dikonsumsi, cuma apa ya? Aku juga perlu ininya, pengolahannya selain dari direbus dan dikukus tadi. Karena kalau cuma direbus dikukus aja udah bosen juga, cuma digituin aja. Jadi cuma ditambahin gula, tambahin santan, ujung-ujungnya jadi kayak kolak juga. Dikukus, dimakan pakai sayur, ya keras. Ya kan, kalau untuk yang baru pertama kali makan sorghum tuh ya di mulut kurang nyaman dimakan gitu. Dan perlu pembiasaan. Dan kalau untuk yang tadi Ines bilang soal kita harus memasak sendiri, dan aku setuju banget kalau masalah kayak gitu. Jangankan masak sendiri, nanam sendiri kita perlu. Dari yang simpel-simpel, dari polybag kita tanam cabai mahal kita punya, tinggal petik kan kayak gitu. Jadi memang benar-benar butuh dari diri sendiri. Tapi dari diri sendiri ini nggak bisa berjalan sendiri, memang butuh dukungan dan wadah komunitas ataupun support system, agar kita ketika kita sedang lagi males gitu, ada yang ngingetin, ayo dong mbak, ingat tuh tanamannya tuh udah pada layu, tolong disiram gitu. Jadi memanfaatkan hasil tanaman sendiri tuh menyenangkan banget. Cuma kadang-kadang kalau kita punya kesibukan lain itu terlupakan. Dan memang yang aku pikirkan nih sekarang nih, nggak cuma sendiri yang bisa, kita nggak bisa sendiri. Jadi kita butuh wadah komunitas atau support system yang bisa membantu kita untuk kedaulatan pangan ini sendiri. Kalau menurut saya sih seperti itu. Inilah yang masih saya cari-cari, gimana nih di lingkungan saya di rumah. Oke lah, nanam biasa, pisang pun udah nggak pakai nanam lagi, dinumbuh sendiri, tebang, dapat lagi udah yang baru. Udah tinggal perawatan ininya aja, maksudnya udah sisa dibuang, tinggal dia nunggu lagi, udah aman kayak gitu. Tinggal saling support sistem ini yang masih belum dapat. Kayaknya sih itu. Jadi mungkin pemahaman hal yang dari kita untuk kita, agar kedaulatan pangan ini bisa benar-benar ada. Itu sih yang masih ada di gambaran kepala. Jadi sebenarnya sih bukan pertanyaan, tapi pernyataan closing statement. Udah dibantu closing statement. Gitu kan, sebenarnya setuju banget gitu, dari mulai awal tuh setuju banget, ini udah oke nih, ini bener nih kayak gini. Dan memang yang satu lagi tuh tadi makanan, kalau misalnya pengolahan makanan heritage kayak tadi itu memang sudah jarang, dan kadang nggak mau ngikutin anak-anak zaman sekarang gini ini susah. Tapi melihat dulu kakek saya bikin tape singkong, tape dari ketan hitam, itu bisa dan rasanya enak. Aku sekarang jadi kangen karena waktu itu cuma ngelihat aja, nggak praktek. Salah memang itu saya belajar banget dari ibu saya ya, karena ibu saya itu kan suka ngomong gitu.
Nanya tertarik nggak tertarik cerita. Jadi masa apa? Oh ini. Pertama ya pasti ada penolakan ya karena masih muda gitu kan. Aduh ini buku kayak gini, basic gitu. Tapi lama-lama waktu kita sendiri juga udah ini jadi ingat. Itu juga orang juga saya tahu sumber-sumbernya karena mama saya radio rusak kayak gitu ya. Dia apa aja diceritain kayak gitu kan. Oh ya itu loh di situ orang kali itu orang kayak gitu. Jadinya makanya saya tahu oh di Banyuwangi itu ada yang nanam porang. Terus sumbernya kemana, di mana, terus itu jadi tahu gitu. Tanamannya seperti apa. Jadi ya kita sekarang jadi orang tua ya kadang nggak enak nggak didengarnya dicuekin tapi ya udah cerita aja gitu kan tidak menuntut cuma cerita. Iya berarti tadi dari dari Mbak Alfi ya ini tadi butuh sebuah tadi dari diri sendiri udah oke nih mau jalan tapi juga butuh juga ada yang mendukung. Nah ini iya. Kalau yang itu sebelum saya bahas yang mendukung itu ya yang tadi gimana dimakan burung atau apa segala macam itu sebenarnya alam itu akan menemukan equilibrium selalu ya dia akan menemukan keseimbangan baru gitu. Jadi kalau kita rusak di sini dia akan menemukan keseimbangan baru. Jadi kalau diserang burung pasti ada yang nggak seimbang yang pada akhirnya akan menyeimbangkan gitu. Yang manusia kalau tidak menyeimbangkan sendiri dibantu sama alam. Saya percaya itu dan memang seperti itu. Memang ada argumentasi, oh kalau tidak pakai monoculture di mana semua cuman satu perusahaan besar yang menanam segalanya, kemudian dari pestisida, herbisida, post panen, produksi ini semua dikuasai satu orang. Dunia mau makan apa? Dunia makan. Kita kelebihan makan sekarang, bukan kekurangan makan. Kita globicity itu berarti gendutan. Kita udah kelebihan makan. Makanya di seluruh dunia berat badannya naik semua. Makanya kan penyakit utama di dunia itu apa? Bukan kelaparan, gula darah, darah tinggi, jantung. Nah ini semua karena kelebihan makan. Gitu. Jadi argumentasi bahwa harus ada 1-2 perusahaan besar saja yang menguasai semua industri makanan plus pestisida, herbisida dan lain-lainnya itu sebenarnya perlu dipertanyakan. Artinya bukan dia tentang yang bagaimana gitu ya, cuman diseimbangkan lah. Dengan permaculture banyak sekarang penggiat permaculture yang lumayan yang saya kenal sampai benar-benar berhasil itu ada di Bogor, mungkin bisa diinterview untuk tamu berikutnya, bisa datang ke sana ya. Di mana di lahan yang sangat kecil mereka punya segalanya gitu. Dan kalau memang sebagian dimakan tidak masalah gitu. Kelelawar, misalnya saya nanam pisang di rumah. Kalau saya telat panen atau saya nunggu masak pohon, pasti ada yang dimakan kelelawar. Tapi mereka tuh juga nggak greedy ya, nggak dimakan semua kok gitu. Dia makan cuma berapa, paling 3-4 biji. Padahal nggak dilarang, nggak ada tulisan dilarang atau dikasih perangkap atau disuruh pergi, dibiarin aja gitu. Mereka nggak makan semua. Jadi mereka akan menyeimbangkan sebenarnya apa yang kita perlukan dan orang ya jadi kalau misalnya dimakan ya terima kasih berarti jatah saya cuma 6 tundun minus 3 biji gitu. Itu pun nggak habis-habis dimakannya udah dibagi-bagi ke sampai bosen gitu. Kamu panen pisang lagi gitu. Itu padahal cuma dari satu pohon. Itu aja nggak habis-habis. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir kekurangan pangan sebenarnya. Yang penting gimana kalau semua orang peduli, apalagi pasti udah urusan pangan itu udah nggak perlu menjadi kekhawatiran. Apalagi kita nggak ada winter gitu, nggak ada musim dingin yang berkepanjangan. Untuk komunitas sekarang untungnya banyak ketemu ya justru dari teknologi terus dari acara-acara seperti ini banyak sekali di daerah-daerah di kota lain yang ingin bersinergi. Nah ini kan bisa dilakukan secara online atau tatap muka secara berkala gitu. Itu yang membuat kita semangat.
ketemu ya jawabannya. Kita nanti adakan lagi juga, ini ada juga dari Mbak Ida ya, ini juga Lamongan. Ya, oh ya Lamongan ya, itu tentang sorghum, ini beliau ini udah pakarnya main bisnis ya, udah. Iya, sudah lama bertani. Tadinya dia bantu bukan petani gitu ya, terus habis itu nyebur jadi petani juga. Ya ini kayaknya, ini kalau Mbak Ida masih stay tune, ini harus siap-siap ya. next pemain ini, narasumber nih. Dan sebenarnya turunannya banyak ya, nggak cuma dibuat direbus atau dibuat kolak. Ya kalau sudah bisa bikin tepung ya turunannya lebih banyak lagi. Kalau cuman sorghumnya sendiri pun itu sebenarnya bisa dibuat gula misalnya, bisa buat kecap, bisa buat tempe, macam-macam karena dia kandungan proteinnya tinggi sehingga bisa untuk hal yang diolah menjadi makanan yang sumber karbohidrat lain nggak bisa gitu, karena cuman karbohidratnya aja yang tinggi. Nah dia proteinnya juga tinggi. Oke, baik. Nah, ini sudah terjawab. Ada lagi mungkin yang teman-teman bisa mau tanyakan, ini masih ada kesempatan satu lagi. Dibuat pop sorghum juga bisa, Mbak. Iya, bikin popcorn. Kayak popcorn itu tapi kecil-kecil. Iya. Bisa ya? Bisa. Iya, jadi cereal itu kan dibuat cereal yang pop itu juga seru. Bisa. Biasanya anak suka. Nah itu kan jadi renyah kan, kayak kerupuk. Nah, ini tapi nggak pakai minyak. Belum pernah saya. Iya, kalau itu udah banyak sih dari tepungnya. Jadi sama ya kalau tadi untuk brownies, kue-kuean nggak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada temannya. Kalau untuk kue dia bisa ya, karena kalau ya misalnya brownies itu kan pakai tepungnya sedikit. Oh gitu ya bisa. Nggak ada problem. Cuman yang jadi problem yang kenapa orang tidak mau beralih dari terigu itu kan roti itu terutama dan mie. Itu karena butuh kekenyalan yang tidak tergantikan gitu. Tapi sekarang sudah tergantikan. Problemnya adalah biaya. Karena produsen dari campurannya, mungkin tepung beras dan tapioka itu jauh lebih murah dari terigu ya. Per kilonya, apalagi belinya yang karungan, tapi yang bagus, bukan yang cilok gitu. Bukan cilok grade. Yang benar-benar bagus itu pun jauh lebih murah per kilonya dibanding terigu. Tapi karena sorghumnya juga pakainya nggak setengah kilo, itu satu kilo itu paling 300 gram lah ya. Pakainya nggak banyak, tapi tetap karena ada ongkir segala macam orang ngerasa nggak praktis. Kalau itu sudah sangat membudaya dan mudah didapatkan di mana-mana, itu jauh lebih murah menurut saya. Gitu. Karena kan mereduksi ongkir. Kalau misalnya tinggal comot gitu loh, gampang belinya. Orang pasti lebih milih itu gitu. Kenapa enggak, orang sama kok, jadinya sama gitu, lebih murah lagi. Iya betul. Berarti si sorghum ini bukan tepung utama ya? Bukan. Maksudnya sampai dia sampai 50 atau 70% gitu? Enggak sampai. Nah. Jadi ya itu makanya filosofinya tuh sebenarnya kalau saya lihat itu luar biasa gitu ya, gluten free flour ini yang bisa membuat memuaskan lidah bangsa kita itu sesuai filosofinya gitu, nggak dominan, nggak ada yang dominan di situ. Berasnya nggak dominan, singkong juga nggak dominan, sorghum juga nggak dominan, apalagi porangnya juga nggak dominan, semua nggak ada yang dominan, semua dia terdistribusi secara merata gitu. Nanti dicoba aja. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi dari teman-teman yang di sini mau tanya selain Kak Dinda. Ada lagi yang mau tanya? Ini yang lain? Sekarang sudah 16.48 ya kita ya. Oke. Menginjak karena tidak ada pertanyaan, maaf ya rekan-rekan untuk yang ada di Zoom, kami tidak bisa membuka pertanyaan ini untuk yang di Zoom ya.
karena keterbatasan waktu juga. Nah, saatnya kita ke closing statement nih dari Miss Ines, silakan. Nah, closing statement ya. Kalau dari saya sendiri dalam hal makanan itu, kenapa kita harus peduli? Ya, kalau dari organisasi sendiri sih karena tujuan kita tuh well-being. Well-being itu satu kata yang dalam bahasa Inggris yang sebenarnya merepresentasikan dari tujuan nasional pendidikan Indonesia, menciptakan manusia yang sehat walafiat gitu kan, jiwa dan raga, kemudian punya spiritualitas yang bagus karena bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, punya kepercayaan ya kan, terus adil, makmur, tentram dan sejahtera, itu sebenarnya satu kata well-being. Nah, kalau kita nggak ngerasa sebagai manusia itu kita tahu kok, nggak perlu diceritain ke orang lain, kita sendiri tahu ketika kita bangun rasanya nggak cuma badan sakit gitu ya, pikiran sakit atau sesuatu ada yang salah gitu. Nah, itu kita harus melakukan sesuatu, dan melakukan sesuatu jangan jauh-jauh dulu, cek makanan dulu gitu. Jangan-jangan itu mulainya dari makanan dulu gitu ya. Kita perbaiki makanan kita, kemudian pelan-pelan kita perbaiki hal-hal yang lain seperti itu. Seru ya. Ini pengennya nonstop gitu. Karena itu tadi ya, berkesinambungan ngomongin makanan, terus ternyata ada lagi yang tadi keragaman hayati, ada lagi mengenai energi, dan nggak habis-habisnya ya. Jadi memang benar tadi kita bahas di awal bahwa pangan itu adalah fundamental gitu ya, dasar, dan Miss Ines taruh di 10 global itu nomor 1 betul ya, pangan atau makanan yang berkualitas. Baik. Karena kalau ngomongin pemanasan global saya dicuekin sama ini. Oh gitu ya. Tapi perlu kayaknya kita. Nah, sekarang udah mulai karena udah tahu dampaknya dari makanan itu. Belajarnya justru dari makanan. Nah betul ya. Berarti kita ngurut kayak gini ya. Dari makanan dulu nih ya, kita open mind dulu supaya kita selanjutnya nih aware-nya kemana aja gitu ya misalnya. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman ya, ini harus kita akhiri nih. Tapi jangan khawatir ya, karena harapannya ini bukan pertama dan terakhir kita adakan hybrid event. Harapannya nanti selanjutnya akan ada seperti ini, acara seperti ini dengan narasumber-narasumber ini yang lainnya juga, rekan-rekan Sustainability School juga banyak ya yang bisa di-list ya Miss Ines. Banyak banget. Tadi ya. Saya sebenarnya mau bawa cheesecake dari ini apa namanya, rasanya kepundung. Kemarin itu, lewat Parung beli kepundung itu, bahasa Jakartanya apa ya? Menteng ya? Yang kecil-kecil merah. Buni, bukan? Bukan. Iya, asem, menteng. Kepundung kalau orang Jawa bilang. Kepundung merah. Bisa dijadikan cheese. Iya, dibuat cheesecake. Oh iya. Cuman tadi belum keras jadi karena no bake cheesecake. Saya di sini ke rumah Miss Ines. Boleh. Oke. Aduh, menarik banget ya. Jadi nanti boleh selain dari teman-teman dari Sustainability School, nah ini juga tadi ada dihadiri sama Mas Ihsan ya, betul ya Mas? Ini juga dari Sumedang, ini beliau ada juga ini untuk penggiat dari apa, kacang saca inci. Nah ini saya juga belum pernah tahu. Iya, langsung tertarik. Ini next ini pokoknya ada list deh pokoknya. Iya. Kita. Jadi teman-teman terima kasih untuk partisipasinya yang sudah mengikuti by Zoom. Ini kita sudah hampir 2 jam ya, ternyata dari range acara 1,5 jam tidak berasa. Kemudian untuk yang teman-teman hadir offline di sini, terima kasih. Ini kasanah ilmu yang kita dapat dari Miss Ines untuk kedepannya. Jadi untuk pengetahuan bersama juga, mari sama-sama dimulai dari awal, dari diri kita sendiri, dari sadar kemudian action yuk gitu ya. Nah, kemudian terima kasih sekali lagi kepada Hayu Coffee and Space dan tim Hayu Sinau yang sudah memperbolehkan nih kita ada di sini, acaranya udah lancar jaya. Terima kasih disampaikan kepada Pak Danang. Iya. Kemudian sekali lagi terima kasih yang teramat dalam kepada Miss Ines nih. Sama-sama. Yang sudah memberikan waktu, meluangkan waktu, terus berbagi ilmunya kepada kami. Nah ini ada sedikit kenang-kenangan gitu atau bentuk apresiasi kepada Miss Ines, mohon diterima. Wow,
ini kepada inspirational woman ya. Jadi aku ini pokoknya bisnis tuh gambar siapa? Ya, siapa yang gambar? Kebetulan yang gambar belum datang. Oh ya. Cuma saya sendiri. Oh ya. Oh ya. Ya, jadi big hug ya Miss. Terima kasih. Ya ampun, ini lucu banget. Bukan dari alam semesta ini untuk kenang-kenangan Miss Terima Ines. kasih. Jadi ya sama-sama, terima kasih besar. Ini kami sudah Miss Ines hadir di sini ya. Baik, untuk mengakhiri acara selanjutnya, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman Zoom. Kita nantikan untuk sesi-sesi berikutnya ya. Pokoknya stay tune ini teman-teman. Nanti kalau ada hybrid event berikutnya pasti akan kami buatkan poster, nanti kami posting begitu ya. Dan untuk acara sore hari ini kita record ya, nanti ada di link YouTube, nanti bisa dibagikan teman-teman. Jadi semisal tadi nggak full atau ada teman-teman lain yang tadi nggak sempat ikut, boleh nanti kami share untuk link YouTube-nya. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih semua.